sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi kita masuk ke pertemuan kedua ya. Jadi untuk pertemuan kedua ini kita masuk ke materi pertama ya, yaitu mengenai ilmu dan seni dalam pengambilan keputusan ya. Sebentar saya hidupkan dulu slide-nya. Nampak layar saya? Nampak, Pak. Nampak, Pak. Nampak, Pak. Oke. Baik, kita masuk ke dalam materi pengambilan keputusan sebagai sebuah ilmu dan seni. Ya, jadi di sini disebutkan bahwa manusia adalah makhluk pembuat dan pengambilan keputusan, atau disebut juga sebagai decision making man. Ya, di mana manusia itu adalah penentu atas sebuah pilihan dari sejumlah pilihan. Ya, kalau bisa kita ambil contoh sederhana saja, pagi ini ya, rekan-rekan mahasiswa akan mengikuti perkuliahan jam 8.15 ya. Nah, itu akan muncul pilihan-pilihan ya. Pilihan pertama contohnya misalkan saya akan menghadiri kelas sesuai dengan waktu yang ditentukan. Yang kedua, saya akan menghadiri kelas mungkin agak terlambat ya, atau menghadiri kelas mungkin nanti tidak bisa langsung hidup kamera, kemudian juga akan menginformasikan dosen belum bisa menghidupkan kamera. Yang ketiga, untuk memutuskan, malas, saya tidak masuk kelas dulu lah, ngantuk, misalnya seperti itu. Nah, itu adalah sejumlah pilihan-pilihan di mana nanti mahasiswa akan mengambil suatu keputusan dengan beragam pertimbangan, dengan beragam latar belakang. Ya. Nah, maka dipilihlah satu yang menurut mahasiswa yang paling sesuai dengan kondisinya saat itu ya. Nah, jadi ini sirkulasinya ini, putaran ini berlaku setiap saat ya, berlaku setiap saat, kapanpun, apapun bentuknya, dari mulai yang sifatnya sederhana sehingga sifatnya yang rumit ya. Nah, di situ kita sebagai manusia diberikan pilihan-pilihan dan diberikan keleluasaan untuk memutuskan. Ya, karena seperti kita tahu bahwa manusia itu diberikan anugerah berupa akal pikiran. Ya. Kemudian juga diberikan berupa feeling atau intuisi, di mana hal tersebut ya, nanti ada yang lebih khusus saya sampaikan, berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Nah, jadi sirkulasi maka disebut pengambilan keputusan terjadi setiap saat sepanjang hidup manusia. Sepanjang hidup manusia. Kalau dari telaah filsafat disebutkan begini ya, bahwa itu manusia itu hidup dua kali. Sejatinya manusia hidup dua kali. Ya. Kehidupan pertama, kesempatan manusia untuk menanam. Ya, ini filsafat seperti ini. Kehidupan pertama adalah kesempatan manusia untuk menanam. Ya. Di mana itu? Di dunia. Ya. Lalu setelah mengalami fase kehidupan pertama, maka manusia akan berpindah ke fase kehidupan berikutnya, yaitu kehidupan kedua, di mana? Di alam akhirat. Ya. Nah, di alam akhirat ini sejatinya manusia akan menuai atau memanen. Apa yang dituai, apa yang dipanen,
Yang dituai dan dipanen adalah apa yang ditanam pada saat di dunia. Tuh, ya. Saya ulangi, yang dituai dan dipanen adalah hal-hal atau apa-apa yang ditanam di dunia. Maka akan muncul pernyataan seperti ini. Maka untuk itu berhati-hatilah terhadap apa yang akan kita panen, apa yang akan kita tanam di dunia. Paham ya sampai sini ya? Jadi berhati-hatilah terhadap apa yang akan kita tanam di dunia. Karena itulah nanti yang akan kita panen di akhirat. Nah, untuk itu kan dibutuhkan keputusan terhadap apa yang akan kita tanam. Apakah kita akan senantiasa menanamkan kebaikan atau senantiasa menanam antara kebaikan dengan keburukan, atau keseluruhannya hanya keburukan. Cuman kalau untuk keseluruhan keburukan saya nggak percaya, karena manusia masih diberikan hati nurani. Kalau memang sudah tidak ada lagi hati nuraninya, ya berarti kita sudah seperti apa? Sudah seperti iblis, laknatullah alaihi. Ya, nah itu. Nah jadi berhati-hatilah dalam apa yang akan kita tanam, apa yang sedang dan apa yang akan kita tanam di dunia. Ada yang berpikir begitu, wah usia saya masih muda nih, jadi saya pengen kemudian diputuskan, saya pengen foya-foya dulu lah, ingin merasakan semua kenikmatan dunia, baik yang halal maupun yang tidak halal misalkan. Nanti udah tua baru saya akan insaf. Itu dia bilang. Nah pertanyaannya adalah, apakah kita dapat menjamin diri kita sendiri bahwa kita akan mendapatkan rezeki berupa usia hingga kita berusia lanjut? Tidak ada yang menjamin. Yang namanya maut itu bisa datang kapan saja. Jadi yang kayak gitu kayaknya nggak sesuai ya kalau diimplementasikan. Kalau Allah sayang mungkin bisa seperti itu. Tapi kalau misalnya Allah lebih sayang lagi, ya maksudnya daripada saya berikan usia lebih panjang, dia masih banyak dunia maksiat, ya bagus saya ambil sekarang, kan gitu ya. Karena apa? Karena Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi apapun keputusan dari Allah itu yang terbaik buat kita ya. Dia harus senantiasa berbaik sangka kepada Sang Pencipta, karena dia maha tahu, yang maha kuasa lagi maha pengasih dan penyayang. Nah itu kalau dari konteks filosofi, terutama filsuf agama ya. Nah kemudian apa lagi ya, sejumlah. Nah kehidupan manusia itu adalah sebuah kehidupan di mana kita harus mengisi kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Tapi itu kembali lagi kepada kita, bagaimana kita mau memutuskan, mau kita ambil yang mana, pendekatannya yang mana, mau yang baik atau mau yang buruk. Itu mau yang baik atau mau yang buruk. Lalu kebanyakan dari kita dalam memutuskan itu ternyata tidak pernah memikirkan seperti apa sih konsekuensi dari sebuah keputusan yang diambil. Ingat, setiap keputusan apapun bentuknya itu ada konsekuensi yang akan menyertainya. Ya. Jadi ada sebab dan ada akibat. Ada sebab dan ada akibat. Jadi kadang ada orang yang punya prinsip berbeda. Yang pertama prinsip gimana nanti, atau ada orang yang berprinsip nanti bagaimana. Ya. Jadi prinsip yang pertama gimana nanti, atau nanti bagaimana. Mana di antara dua prinsip itu yang lebih baik? Itu relatif jawabannya. Kenapa begini? Karena ya kita ini mempelajari ya, manajemen itu adalah rumpun dari ilmu sosial. Di mana yang namanya ilmu sosial itu adalah ilmu yang mempelajari tentang
aktivitas manusia. Tidak akan terlepas dari itu. Aktivitas manusia. Ya. Nah, interaksinya bagaimana manusia? Ya, konsepnya itu fleksibel dan cair. Kalau misalkan ilmu eksak, itu rumusnya jelas. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kalau ilmu sosial itu berbeda. 1 ditambah 1 bisa 2, bisa 3, bisa 0, atau bahkan bisa 1 juta, atau bahkan sampai dengan tidak terhingga. Itu ilmu sosial. Kenapa bisa begitu? Karena kalau terkait dengan namanya manusia itu, ya, ada istilah begini, manusia itu ada mungkin rambut boleh sama hitam, tapi kan hati dan pikiran siapa tahu. Jadi setiap individu itu berbeda satu dengan yang lain. Manusia itu unik, diberikan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun kelebihan dan kekurangan masing-masing itu ya sudah digariskan bahwa kita hidup ini untuk saling melengkapi satu dengan yang lain dalam konteks kebaikan. Ya, nah itu. Ya, makanya kalau misalkan berdoa, itu jangan lupa kita mohon hidayah yang terbaik buat kita. Ya. Dan kalau di dalam Islam itu dijamin doa akan dikabulkan. Permasalahannya doanya akan dikabulkan segera setelah beberapa waktu, atau nanti dikabulkan atau dibalas pada saat di akhirat. Ya, itu pemahaman filosofi agama Islam. Tapi hendaknya kalau misalkan kita tidak berdoa sama sekali, Allah akan murka pada kita. Kenapa? Sombong. Ya, kamu ini manusia ini adalah makhluk yang hina sebetulnya. Ya. Mata Allah itu makhluk yang hina. Namun Allah itu sayang, makanya diberikan kemuliaan, diberikan berupa akal dan pikiran yang membedakan antara manusia dengan hewan. Tapi parahnya, kadang-kadang kelakuan manusia itu lebih biadab dibandingkan dengan hewan. Contoh, kalau hewan itu ada yang belum pernah ditemukan hewan itu homo ya, homoseksual. Manusia coba kelakuannya zaman sekarang. Kalau kita akses ya televisi luar itu udah yang namanya kaum yang aneh-aneh seperti itu, ya, gay, homo dan lesbian itu kayaknya mereka sudah jamak di sana. Ya. Dan mereka tidak pernah belajar dari kaum-kaum terdahulu. Ya. Nah, kembali lagi ke tadi. Jadi manusia diberikan akal dan pikiran. Pertanyaannya, sejauh mana kita mau menggunakan akal dan pikiran itu? Siapa yang memutuskan? Ya kita, diri kita sendiri. Karena gini, karena sejatinya kita adalah pimpinan, kita hidup di dunia ini adalah pimpinan semua. Kok bisa? Saya nggak punya anggota, Pak. Saya masih single. Saya mandiri, Pak. Nggak tergantung orang tua. Betul. Itulah disebut sebagai pimpinan bagi diri kita sendiri. Ya. Kalau kita tidak bisa memimpin diri kita sendiri, jangan pernah berharap kita menjadi pimpinan bagi orang lain. Kalau begitu, iya kan, pimpin diri sendiri aja nggak becus, ngambil keputusan yang salah-salah, ya boleh ngambil keputusan salah, cuma ya kita belajar dari kesalahan pengambilan keputusan tersebut. Tujuannya adalah untuk apa? Untuk kita bisa tampil lebih baik lagi. Dan ingat, yang namanya pemimpin atau pimpinan, segala aktivitas itu nanti sekecil apapun akan dipertanggungjawabkan di sidang akhirat nanti. Ya, makanya saya nggak habis pikir orang zaman sekarang ini berlomba-lomba jadi pemimpin. Ya, berlomba-lomba jadi pemimpin. Tidak sadarkah bahwa apa yang nanti kalau dia bisa mengelola amanah sebagai seorang pemimpin atau pimpinan, mungkin dia akan lebih dekat menuju surga. Tapi kalau dia lalai, ya, tidak bisa menjaga amanah, maka jarak menuju surga akan jauh. Kenapa? Karena dosa aja yang dia akan terima. Ya, gitu. Jadi kalau kita belajar dari kisah Khulafaur Rasyidin, ya, sahabat-sahabat utama Nabi, ya,
Jadi zaman dulu itu saya baca kisahnya itu bahwa Abu Bakar, Umar itu mereka menolak, ya, tapi karena Abu Bakar disebut namanya oleh Nabi, ya, karena disebut secara eksplisit oleh Nabi, maka dia mau tidak mau untuk kebaikan umat dia menerima. Umar, karena Abu Bakar yang meneruskan, karena kedekatan Umar dan keteguhan Umar dalam menegakkan Islam, akhirnya apa yang terjadi? Ya, Umar dengan sangat berat hati menerima menjadi khalifah. Ya, dan itu pun disampaikan berulang kali kepada sahabat-sahabatnya, termasuk sahabatnya Rasul, bahwa ia menolak karena takut nanti di akhiratnya akan menambah timbangan dosa dibandingkan dengan timbangan amal. Kalau kita tahu yang namanya khulafaur rasyidin itu orang-orang yang dijamin masuk surga, tapi ya takut. Nah, kalau kita lihat fenomena sekarang, orang berlomba-lomba untuk menjadi pemimpin tanpa ada memang niat keikhlasan, ya. Mungkin ya awalnya ikhlas untuk jadi pemimpin, tapi yang namanya pohon itu kalau semakin tinggi angin akan semakin kencang, ya. Kalau ada yang kuat bertahan boleh, ya. Kalau yang tidak ya akan memahami sana sini karena angin kencang tadi. Ya, kalau nggak kuat tadi, ya kalau nggak kuat kali ya paling patah atau rubuh kan gitu aja. Nah, jadi itu. Tapi bukan berarti kita mungkin akan semakin takut menerima amanah, bukan itu maksudnya. Ya, intinya adalah kalau kita diberikan amanah, apabila terjadi menjadi seorang pemimpin, jalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya dan sekuat tenaga. Kalaupun muncul kekurangan, ya kita berserah diri lillahi ta'ala, mohon petunjuk. Nah, gitu konsepnya ya. Nah, begitu juga misalkan kita ada kesulitan dalam memutuskan, ya. Sebaik-baiknya kita minta petunjuk, ya, untuk membantu mempermudah pengambilan keputusan kepada siapa? Pada sesama manusia? Tidak. Ya, langsung kepada pencipta yang maha kaya, yang maha bijak. Minta ke dia. Ya, sholat, ya kalau Islam ya sholat, minta petunjuk, istiharah, ya minta rezeki dan segala macam, banyak sholat sunnah yang lain. Insya Allah akan diberikan itu semua. Intinya kembalilah kepada Sang Pencipta. Dan ya kemarin saya baca ya di media sosial, kita ini jangan pernah takut miskin. Kenapa? Karena kita ini hamba dari yang maha kaya. Jadi setiap dari kita itu punya rezeki masing-masing. Pertanyaan adalah, mau nggak kita mengejar rezekinya? Atau kadang-kadang rezekinya nggak mendekat sendiri tanpa disangka-sangka. Itu namanya ikhtiar, ya, berusaha. Nah, kemudian konsekuensi, ya, tadi kembali ke konsekuensi. Setiap keputusan itu akan membawa konsekuensi. Nah, pertanyaannya adalah, siapkah kita untuk menerima konsekuensi tersebut? Ya, nah, makanya ada, kalau di manajemen itu ada manajemen resiko. Ya, saya tahu apakah rekan-rekan pernah belajar sebelumnya atau enggak. Jadi kita ini memanage resiko bila mana kita ada kebijakan yang kita ambil, kita bisa prediksikan dulu resiko yang akan terjadi dan memperkecil peluang terjadinya kerugian yang akan timbul, yang akan muncul kemudian setelah keputusan tersebut diambil. Itu manajemen resiko, ya, gitu. Nah, jadi kalau setiap kita ambil keputusan melalui manajemen resiko itu kita kalkulasi dulu. Kira-kira kalau keputusan A kita ambil itu apa yang akan terjadi? Ya, nah, dengan strategi yang seperti ini apa yang akan terjadi? Kalau keputusan B bagaimana? Dan seterusnya. Kalaupun nanti resikonya itu muncul, bagaimana kita memanage, kita mengatur terkait dengan kerugian yang akan timbul itu kita minimalisir sebisa mungkin. Tuh, ya. Nah, terkait dengan konsekuensi, terkadang konsekuensi itu muncul di luar perkiraan apa yang kita pikirkan sebelumnya. Ya, akibat itu muncul di luar perkiraan. Bagaimana? Nah, untuk itulah kita diberikan kedewasaan berpikir untuk segera mengantisipasinya.
Seperti saya bilang tadi, supaya tidak muncul kerugian-kerugian yang lebih besar. Ya. Nah, untuk itu maka dibutuhkan apa? Banyak, nanti akan saya jelaskan aspek-aspek yang kira-kira mempengaruhi keputusan itu seperti apa. Tapi intinya di sini saya awal akan mengatakan sebagian besar tergantung pada individu kita sendiri. Begini, nanti dijelaskan juga ada yang namanya kerangka berpikir ya. Setiap manusia itu kan diberikan anugerah ya. Kemarin saya jelaskan ya. Anugerah berupa akal pikiran dan IQ. Nah, bagaimana mengelola itu? Kita punya IQ tinggi, belajar cepat, ya, tapi malas untuk mengembangkan yang namanya kerangka berpikir. Malas untuk mencari pengalaman. Sehingga nanti dalam mengambil suatu keputusan, apa yang terjadi? Pilihannya, opsi-opsi untuk pengambilan keputusan itu nggak banyak. Karena manusia itu selalu berpikir inside the box. Apa maksudnya inside the box? Begini, ini kepala kita, kerangka, otak itu di dalam. Jadi kita berpikir tuh di dalam otak, di dalam lingkup tulang otak kita ini aja, batu kepala ini aja. Nah, terkadang apa yang terjadi? Solusinya itu dekat, tapi nggak ada di dalam kepala kita. Ya, solusi itu ada, tapi nggak ada di dalam otak kepala kita ini. Karena kita masih berpikir dalam konteks kotak tadi. Makanya dikembangkan satu konsep dalam manajemen. Ya, saya nggak tahu apakah rekan-rekan pernah mengikuti pelatihan, karena yang konsep-konsep begini, ya ini nggak di dalam pembelajaran di kampus ini kayaknya nggak begitu banyak ya dibahas, atau bahkan nggak mendapatkan sama sekali. Jadi nanti kalau di industri ada kesempatan rekan-rekan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan, itu ikuti. Karena banyak hal-hal yang tidak diterangkan di kampus, itu ada didapat di sana. Nah, salah satunya ini konsep untuk bagaimana kita berpikir out of the box. Maksudnya apa? Jadi bahasa Inggris ini, how to think out of the box. Bagaimana kita berpikir di luar kotak. Itu dilatih kita. Nah, jadi kesimpulannya begini. Untuk kita dapat berpikir di luar kotak, ya pertama tadi perkuat referensi ya. Perkuat melalui apa referensi itu? Melalui pendidikan ya, pembelajaran secara formal dan non formal. Formal bagaimana? Ya, pembelajaran kita dapatkan di lembaga-lembaga pendidikan seperti kampus segala macam. Ya. Yang kedua pendidikan melalui non formal. Dari mana itu? Dari orang tua, interaksi di masyarakat, belajar dengan orang-orang yang lebih bijak dan pintar, dan di luar institusi pendidikan. Nah, untuk itu maka akan memperkuat kemampuan kita mengelola. Nah, ini yang penting juga, mengelola informasi. Ya, kan rekan-rekan tahu informasi ini kan sekarang luar biasa kencang ya arusnya ya. Ya. Informasi ini luar biasa keras arusnya. Kalau kita tidak punya kemampuan sebagai gatekeeper itu kalau dalam istilah informasi itu adalah penjaga gerbang. Ya, istilah komunikasi penjaga gerbang. Di mana penjaga gerbang ini menentukan mana informasi yang bisa diterima, mana yang tidak. Nah, untuk memfilter itu juga harus tadi ya, kerangka berpikir dan pengalaman. Ya. Di mana informasi-informasi tersebut itu bisa kita saring, kita filter. Ya, karena apa? Karena kita bisa nanti memilah dan memilih informasi-informasi mana yang akan bisa kita jadikan dasar pengambilan suatu keputusan. Jadi ya, karena gini, keputusan terbaik adalah keputusan yang berdasarkan informasi-informasi yang diterima, di mana informasi tersebut padat, akurat, tepat, terpercaya, dapat dipertanggungjawabkan, dan faktual. Nah, coba bagaimana caranya mendapat informasi yang model begitu? Coba. Ya.
Banyak cara kita untuk mengolah informasi, itu banyak caranya. Sehingga setelah informasi diolah akan memunculkan data yang akurat, yang saya bilang tadi. Ya, nah itu. Nah, karena semakin bagus dasar informasinya, maka nanti kita setelah kita proses itu melalui tadi ya, kerangka berpikir, pengalaman dan segala macam, akhirnya nanti akan menghasilkan pilihan solusi alternatif yang kredibel, di mana nanti pada saat kita memproses pilihan-pilihan tersebut untuk dijadikan suatu keputusan, maka dari pilihan-pilihan terbaik itu, maka pilihan-pilihan yang baik itu akan dipilih salah satunya yang terbaik. Kalau sudah dipilih salah pilihan-pilihan yang terbaik, diputuskan satu yang paling baik dari yang terbaik, maka itu akan menghasilkan suatu keputusan yang efektif. Baru keputusan yang efektif loh, belum eksekusi. Ya, nah untuk itu bagaimana supaya keputusan yang efektif ini ya nanti bisa tepat sasaran. Apa itu tepat sasaran? Tepat sasaran berarti begini, menyelesaikan masalah yang dihadapi. Itu aja tujuannya, untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi secara efektif dan efisien. Nah, tentunya di antaranya di tengah-tengahnya itu ya ada salah satu faktor yang utama juga, yaitu strategi pelaksanaan. Bagaimana strategi pelaksanaannya? Itu karena kalau kita memutuskan ini, tapi pada saat dilaksanakannya kendor, lemah, ya sama aja bohong. Contoh, misalkan saya ingin menyelesaikan kuliah saya dalam jangka waktu 4 bulan dengan nilai IPK-nya 4. Rencana ya. Terus saya cari informasi, saya cari gimana caranya, mungkin tanya-tanya sama senior mungkin. Ya, bagaimana sih caranya? Tentunya salah satunya kita harus memiliki daya juang yang kuat ya. Daya juang yang kuat seperti apa? Ya, mau siap untuk menangis darah itu, ya, capek hati itu pasti akan dihadapi. Nah, oke, sudah tahu kita mau bagaimana caranya, lalu kita putuskan, oke, berarti nanti untuk mencapai target saya tadi, tujuan saya tadi, saya harus begini, ya. Saya misalnya aktif di kelas, ada segala macam lah ya. Nah itu. Kemudian dibuat strategi. Nah, sebelum dibuat strategi, udah pengen diputuskan, oke saya harus begini, lalu dibuat strategi. Strategi pelaksanaan begini, kemudian langsung dibuat dilaksanakan. Nah, pertanyaan akan muncul lagi satu aspek, apa konsistensinya bagaimana? Gitu. Ke di awal pikirnya begini, mana mungkin saya dapat IPK 4. Loh, orang lain ada kok yang IPK 4. Apa bedanya dengan saya? Ya, kalau sama-sama Indonesia mungkin kita sama-sama makan nasi kok, apa bedanya? Kalau saya berpikirnya kayak gitu. Kita sama-sama makan nasi kok, apa bedanya? Makanya saya memberanikan diri untuk sekolah di luar negeri. Gitu. Apa sih beda orang Indonesia sama orang bule-bule itu? Ya, rupanya yang setelah saya alami, dan saya lihat juga teman-teman saya, rupanya lebih unggul kita dibanding mereka kok. Mereka cuma di awalnya lebih percaya diri karena mungkin menguasai bahasa Inggris lebih baik ya. Kalau kita enggak, kita butuh waktu menyesuaikan, setelah itu langsung ngegas kita. Ya, kita libas semuanya. Ya, makanya kalau di tempat saya kuliah dulu, orang-orang di negeri itu suka sama mahasiswa-mahasiswa dari Indonesia. Pertama, nggak banyak cengkune, ya, nurut apa yang dikatakan, juga mereka aktif, partisipatif pada para profesor kita dulu. Seperti apa? Nah itu. Ternyata orang Indonesia ini memang luar biasa, pintar, dan mempunyai daya juang. Beda orang Indonesia, orang India. India itu PD-nya tinggi, terkadang ya banyak omong, ada juga yang pintar. Ya. Jadi kalau orang India itu banyak omong, biasanya sedikit kerja. Orang Jepang sedikit kerja, sedikit bicara, banyak kerja. Nah, terkadang orang Indonesia ini yang lebih aneh. Ya, apa yang dibicarakan kadang-kadang beda dengan apa yang dilakukan. Nah, itulah hebatnya orang Indonesia itu. Ya, entah dalam bisa konteks positif sama negatif, tergantung nanti bagaimana memaknainya. Ya, nah itu.
Nah, kemudian ini karakteristik dari informasi ya. Nah, ini mungkin nggak ada dalam dipelajari dalam ilmu manajemen. Yang namanya informasi itu, berita itu kadang-kadang kalau kita titip ke orang, ya, misalkan tolong dong kasih tahu sih ini ada informasi begini-begini gitu ya. Terkadang kita nitip berita sama orang, ya, nanti disampaikan oleh orang tersebut biasanya berlebih. Ya, yang namanya informasi kalau kita titip sama orang itu biasanya nanti hasilnya akan berlebih. Tapi kalau kita nitip uang sama orang, apa kecenderungannya? Uangnya akan berkurang. Apalagi orang kita titip itu nggak amanah. Gitu ya. Itu karakternya seperti itu. Cuman ya mudah-mudahan kita nggak seperti itu ya orangnya. Kalau kita dititip informasi, kita sampaikan apa adanya. Kalau kita dititip uang, kita juga sampaikan apa adanya. Itu namanya orang yang amanah ya. Oke, nah itu. Kemudian, nah, masuk kita ke dalam pengambilan keputusan sebagai suatu seni. Ya, pengambilan keputusan sebagai suatu seni. Nah, di sini disebutkan bahwa sebagian kegiatan pengambilan keputusan selalu dihadapkan pada sejumlah peristiwa yang memiliki karakteristik keunikan tersendiri. Maksudnya apa? Nah, begini. Maksudnya kita misalkan menghadapi satu kondisi, ya, kita menghadapi satu kondisi, ya, misalkan antara si A dan si B mendapati satu kondisi apa ya contohnya? Oh ya, misalkan menghadapi kondisi rugi dalam menjalankan usahanya. Nah, usaha yang dilakukan itu sama. Ya, misalkan mau dari produk, ya, metodenya mungkin online, ya, produknya sama, online, kemudian katakanlah dia mengambil juga dari distributor yang sama, jadi dia reseller ya, katakanlah reseller lah. Nah, tapi kedua-duanya ini mengalami kerugian. Ya, sama nih, pokoknya apa ya, satu dengan lain sama lah, metode bisnisnya sama, produknya juga sama. Nah, kemudian dari kedua orang ini kemudian berkonsultasi lah atau curhat lah ya kepada kemudian mereka punya teman yang sama, ya. Orangnya sama, si A, si B ini katakanlah yang ketiga ini yang dimintai pendapat ini si C. Ya. Jadi si A dan si B berkonsultasi dengan si C. Ya. Jadi disampaikanlah di waktu-waktu yang berbeda ya, disampaikanlah si A bicara, kemudian besoknya ketemu si B berbicara. Kenapa ya usaha saya kok gagal ya? Itu teman kita si A juga kayak gitu, kata si B. Gagal juga. Kenapa ya? Kondisinya begini. Ya. Jadi si C ini kemudian memberikan masukan, saran kepada si A dan si B. Tentunya dalam waktu yang berbeda juga, atau yang sama, waktu yang sama juga nggak apa-apa. Ya, memberikan saran dan masukan. Nah, kemudian tiba-tiba, bukan tiba-tiba sih, apa ya? Kemudian selanjutnya si A dan si B itu melaksanakan apa yang disarankan oleh si C. Ya, apa yang disarankan oleh si C, karena setelah diberikan solusi ya, alternatif solusi, masukan-masukan, sehingga kemudian si A dan si C kemudian melaksanakan masukan tersebut. Nah, pada perkembangannya ternyata si A bisa segera keluar dari permasalahan. Si A bisa keluar, sedangkan si B masih belum keluar dari permasalahan yang sama tadi. Di mana kira-kira kenanya? Ya, begini. Saya ambil filosofis dulu. Begini, kalau kita curhat sama seseorang itu, ya, curhat terbukanya kita itu terkadang ada hal-hal yang disembunyikan karena mengandung aib
kita sebagai seorang manusia. Nah, setiap manusia itu punya aib. Ya. Nah, mungkin karena kita melindungi aib kita, mungkin terkait dengan bisnis, kita nggak sampaikan kepada si C karena malu. Ya, ibarat kita bicara ke dokter lah, kita ngajak sama dokter, misalkan nanti obatnya juga mungkin nggak akan bisa dikasih yang bagus, misalkan tidak sesuai dengan penyakit. Ya, ataupun kita kasih informasinya nggak faktual. Bisa-bisa kita sakit kepala dikasih obat sakit perut. Itu lebih ngaco lagi jadinya. Nah itu. Nah, kemudian setiap orang yang dimintai saran itu ada 2 tingkatan. Orang yang bersimpati dan orang yang berempati. Apa bedanya? Kalau simpati itu misalkan, oh iyalah saya berduka ya, saya juga turut menyesal kamu nggak bisa, bisnismu gagal misalnya. Tapi kalau berempati apa? Dia lebih dalam lagi. Dia menempatkan dirinya sebagai orang yang tadi mengalami kegagalan bisnis. Oh, gitu sekali ya. Gini, pokoknya gitu ya. Jadi berbeda. Tapi hanya sebatas itu. Karena apa? Karena ya itu tadi. Orang hanya bisa paling tidak hanya menempatkan dirinya berempati terhadap apa yang kita hadapi. Gitu. Makanya tadi saya bilang, sebaik-baiknya tempat kembali itu hanya kepada siapa? Sang pencipta kita, maha pemberi solusi, itulah dia. Ya, maha pemberi kemudahan, ya itulah dia. Ya, jadi daripada kita lebih mengutamakan curhat kepada manusia, saya curhat kepada yang maha kuasa. Karena hanya dari dialah jalan yang terbaik yang bisa diberikan kepada kita sebagai makhluk ciptaannya. Tidak ada yang lain. Ya. Nah dulu nih ada satu kasus, dulu saya kebetulan saya waktu kuliah dulu, ya, S3 saya itu tergolong yang paling cepat. Sekolah itu 1952 berdiri. Ya, saya selesai dalam 2 tahun 4 bulan. Rata-rata di sana kelulusan 4 tahun. Kenapa bisa? Karena saya selalu ngadu. Ya, ngadu kepada yang Maha Pencipta. Nggak ada lain tempat sebaik-baiknya menitipkan diri ya dia. Ya. Nah, ada satu kondisi di mana kan karena saya lulusan tercepat dari itu, tentunya banyak pihak yang ya komen lah ya, kenapa bisa cepat, ini kan aturannya sekian tahun gitu baru bisa lulus. Ya. Nah, ya saya ngadu kepada Allah. Ya Allah, kenapa ya begini. Oke, saya adukan semuanya. Ya, sampai aib saya juga saya adukan semua kan, nggak perlu diadukan juga dia sebetulnya Allah kan tahu juga, tapi kita kan itulah sebagai hambanya seperti itu. Kemudian dijawab sama Allah, mungkin setiap saat saya ingat sama ibu saya nggak ngerti, setiap saat saya ingat sama ibu saya. Akhirnya saya telepon, saya minta doa segala macam, hari ini ya, tiba-tiba 2 hari kemudian muncul keputusan saya dibolehkan untuk menyelesaikan dalam jangka waktu secepat itu. Coba luar biasa nggak jalan yang diberikan seperti itu? Luar biasa bagi saya ya. Nah, dikasih terus, saya minta dikasih terus, dikasih embel-embelnya lagi yang lain, dapat penghargaan ini segala macam. Ya, dapat duit lagi. Itu ya, jadi itu ya. Itulah sebaik-baiknya tempat kita mengadu ya dalam konteks ini juga membantu kita dalam mengimplementasikan keputusan yang kita buat. Ya. Oke. Kemudian kembali ya, jadi keputusan sebagai seni. Jadi setiap dari peristiwa itu punya keunikan tersendiri. Dari contoh kasus yang saya sampaikan tadi, yang antara A, B, dan C tadi, ya, tiga individu tadi, bahwa tentunya mungkin dari A dan si B juga dalam mengeksekusi saran yang diberikan itu juga berbaur dengan kemampuan mereka memutuskan. Ya, karena terkadang kita memutuskan juga berdasarkan apa? Insting kita. Insting itu juga menjadi penting. Feel saya ini kayaknya nggak benar nih gitu. Kadang-kadang dalam suatu permasalahan yang sama, ya, terkadang kita solusinya yang ditawarkan juga sama, tapi pendekatannya itu menjadi berbeda. Karena begini, ini di satu titik ya, tujuan kita, ini keputusan kita.
titik A dan titik B. Dari titik A dan ke B kadang-kadang kita bisa langsung tembak aja ke B langsung dari lurus bentuknya, selesai masalah. Tapi terkadang dari titik A, titik awal kita sampai titik B, titik penyelesaian masalah, kita nggak bisa langsung tembak permasalahannya, kita harus mutar karena banyak aspek, ya, di aspek lingkungan, budaya segala macam, kayak gitu. Ya, baru kita sampai di titik penyelesaian permasalahan. Nah itu, ya. Jadi itu letak perbedaan. Nah, disitulah muncul kemampuan seni kita dalam memutuskannya seperti apa. Ya, tapi tetap kembali ke yang tadi ya, bahwa informasi yang kita pegang itu tadi akurat, tajam, terpercaya, reliable, faktual, dapat dipertanggungjawabkan dan segala macam. Itulah namanya kekuatan informasi. Dulu ada salah satu, saya lupa siapa, tokoh dunia, dia bilang begini, ingin kuasai dunia, kuasailah informasi. Jadi kalau kita ingin menguasai dunia dengan metode perang itu udah jadul itu. Pertama, banyak biaya yang dikeluarkan. Yang kedua, banyak memakan korban jiwa. Hasilnya bakal menang atau tidak? Tidak. Amerika itu sudah kalah berapa kali? Di Vietnam kalah, di Afghanistan kalah. Gimana kurang kuatnya Amerika? Jadi sekarang untuk menguasai suatu pemikiran dari suatu bangsa atau negara itu tidak dibutuhkan lagi yang namanya perang konvensional. Yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan adalah perang pemikiran. Melalui apa? Melalui media massa. Makanya ingin menguasai suatu negara, kuasailah media, kuasailah informasi. Maka dengan itu kita akan bisa menguasai pemikiran setiap orang dari negara tersebut. Itu. Sekarang kan kalau saya bermain Twitter juga, itu di dalamnya itu isinya perang-perang pemikiran, terutama antara masih aja juga ada yang kayak istilah kadrun sama kecebong. Ya, kadrun dan kecebong. Yang satunya buzzer, yang satunya oposisi. Ramai di dalam itu. Kalau kita nggak pintar-pintar menseleksi, ya, otomatis kita mungkin terbawa jadinya. Gitu. Tapi kadang-kadang kalau kita tahu bahwa di dalamnya juga ada berita-berita faktual. Jadi contohnya ya, jadi ada akun-akun yang saya nilai kredibel. Dia bilang gini, eng, sebentar lagi akan ada informasi A1 kayak gitu. Ya, jadi informasi apa dulu yang zaman bom-bom itu tiba-tiba akan terjadi kericuhan di daerah ini. Tiba-tiba terjadi, gitu. Saya nggak tahu apakah dia itu intel atau apalah, nggak tahu. Ya, atau ada mau penggantian menteri, ya, atau ada yang tadi juru bicara kepresidenan yang akan dimutasi jadi dubes di mana gitu ya. Jadi asing-asing juga kayak gitu jadinya. Nah, itulah kekuatan informasi. Jadi banyak itu kan penyertaan modal itu. Kemudian juga dulu awal-awal reformasi itu banyak berdiri stasiun-stasiun TV. Tujuannya apa? Jadi kalau misalkan namanya informasi itu kan punya beberapa fungsi. Yang pertama fungsi edukasi, fungsi to educate, to persuade, untuk mendidik, kemudian untuk membujuk, to entertain, untuk menghibur. Satu lagi ada 4 itu fungsinya itu. Namun pada kenyataannya lembaga-lembaga pers sekarang itu dia pertama banyak stasiun-stasiun TV terutama itu banyak lebih kepada hiburan saja, dan hiburannya juga nggak bermutu. Ya, hiburannya juga nggak bermutu. Ya, entah apalah, dianggap lucu atau segala macam. Ya, tapi konyol gitu jadi. Ada sih juga acara-acara yang bagus yang menghibur. Yang kedua, kalau dari stasiun-stasiun berita juga itu mereka punya, jadi gini, setiap stasiun berita itu punya agenda setting. Mereka punya kepentingan. Contohnya misalkan sudah banyak nih pemilik media juga yang
ternyata juga ketua partai gitu ya. Gitu. Jadi ada misi-misi terselubungnya. Untuk apa gitu? Zaman sekarang ini, terutama di media sosial ya, zaman sekarang ini sudah banyak terjadi pelecehan agama. Saya heran, kenapa didiamkan itu? Ini kalau menurut saya, ya mudah-mudahan saya tidak tepat ya. Ini akan jadi bom waktu nanti ini. Ya, orang sudah dongkol, menendam, akan jadi bom waktu. Ya. Aparatnya juga tidak cepat bergerak untuk mengatasi ini. Ya akan jadi bom waktu. Tinggal tunggu pecahnya aja ini. Tapi mudah-mudahan saya bilang tadi tidak apa yang saya rasakan tidak tepat. Ya, mudah-mudahan Indonesia aman-aman saja. Oke, kemudian balik lagi ya. Nah, kemudian juga pengambilan keputusan itu merupakan seni yang selalu terikat pada tujuannya, tujuan yang hendak dicapai. Ya, kalau dalam konteks apa yang kita bahas ini adalah untuk penyelesaian suatu masalah. Ya, jadi kadang-kadang kalau orang yang nggak berseni atau seninya kurang, dia saklek ya, kolot kaku gitu. Itu aja. Tapi kan kadang-kadang seperti ilmu sosial itu, kita 1+1 nggak 3. Kadang-kadang kita harus belok-belok untuk mencapai tujuan. Itu dia. Ya, karena untuk itu, kalau kita berbicara tentang ilmu sosial, kita banyak berbicara tentang teori. Kenapa disebut teori? Teori ini kadang-kadang cocok dalam satu tempat, satu lokasi, satu kondisi, tapi tidak cocok di tempat, lokasi, atau kondisi yang lain. Makanya disebut teori. Kalau sudah pasti atau punya kekuatan hukum tetap, yaitu disebut hukum. Hukum alam apa? Ada siang, ada malam. Ya. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada yang menyalahi pula hukum alam itu. Tengah-tengah itu yang nggak jelas. Ya. Pagi gatot, malam bunga. Itu nggak jelas itu. Ya. Jadi itu ada kemudian ada hukum-hukum yang lain juga ya dalam konteks hukum alam ya, karena ada semuanya ada ketentuannya. Nah itu kalau masih bersifat sosial atau teori. Kalau eksak bagaimana? Eksak dia lebih matematis dan kemudian juga namanya ilmu pasti ya seperti kalau dulu Profesor Habibie dia mengeluarkan hukum namanya hukum kekekalan rangka pesawat. Apa itu? Jadi setelah masa waktu pakai penggunaan pesawat di mana rangkanya itu akan mengalami kelelahan. Itu ada formulanya, makanya disebut dengan Habibie, formula Habibie. Ya, sedikit orang Indonesia yang bisa mengeluarkan seperti itu. Ya, orang pintar. Nah, kembali ya. Jadi dalam memutuskan itu merupakan juga suatu seni, ya, dan terikat pada satu tujuan yang akan dicapai. Nah, dari sini kemudian yang diperhatikan adalah kita harus mengetahui jenis masalah yang kita hadapi. Karena setiap masalah itu kan berbeda jenisnya. Ya, harus kita pahami dulu kira-kira yang masalah yang kita hadapi ini seperti apa sih. Ya. Nah, terkadang begini, kita menghadapi suatu permasalahan jenisnya sama. Tapi yang terjadi kadang ada satu orang yang menggampangkan. Ada orang lain yang bilang, ini serius ini, jangan digampangkan. Nah, ini karena perbedaan tadi, perbedaan kerangka berpikir dan perbedaan pengalaman. Mungkin orang yang bilang ini gampang, mungkin dia sudah punya pengalaman lebih dahulu. Ya, sedangkan orang yang menganggap susah mungkin pengalamannya belum sampai ke situ atau belum pernah mengalami kondisi yang serupa sebelumnya. Nah, makanya seperti itu terjadi. Ya, makanya kadang-kadang kita dalam rekrutmen pekerjaan kita sudah punya pengalaman kerja dan masih fresh graduate, itu levelnya beda-beda gajinya itu. Fresh graduate dengan pendidikan yang sama, ya
kemudian dibanding dengan orang yang pendidikan sama dan berpengalaman, beda level gajinya. Itulah makanya dibutuhkan. Kenapa? Karena mereka diharapkan cepat untuk mengambil keputusan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang pernah dihadapi sebelumnya. Nah, kemudian hal yang lain diperhatikan adalah faktor-faktor lingkungannya. Seperti apa sih? Nanti akan saya jelaskan faktor-faktor lingkungan yang lebih spesifik seperti apa. Nah, jadi atas dasar itu nanti kita akan mengambil sebuah keputusan. Setiap individu itu, kalau kita dilihat dari konteks ini, maka akan muncul suatu keputusan yang memiliki cita rasa dan nuansa ya, yang berbeda satu dengan yang lainnya. Jadi antara satu orang dengan orang yang lain itu akan muncul. Jadi saya ulangi, jadi setiap pengambilan keputusan, kalau kita lihat dari konteks ini, itu masing-masing individu akan mempunyai atau memiliki cita rasa dan nuansa yang berbeda satu dengan yang lain. Gitu. Ya, jadi seperti saya contohkan tadi, ya, antara contoh kasus A, B, dan C. A, B, dan ditambahkan dengan C tadi ya. Nah, itu dia. Jadi, saya ambil gini, contoh begini ya, ada suatu kondisi di mana satu perusahaan punya seorang manajer, ya, seorang manajer mengambil suatu kebijakan terhadap unit yang di bawah tanggung jawabnya. Nah, kebijakan tersebut tidak populer, dalam arti kurang berpihak kepada karyawan di bawahnya. Oke, akhirnya muncullah penolakan, bahkan sampai muncul demo gitu. Oke, karena kasus tersebut, akhirnya apa yang terjadi? Si manajer itu mengalami pergantian, diganti dengan manajer yang kedua. Nah, si manajer yang kedua ini kemudian dia melakukan suatu pendekatan yang berbeda. Jadi karena kebijakan ini kan sebetulnya misalkan arahan atau instruksi dari atasan lagi ya, katakanlah instruksi atau arahan dari direktur, apapun caranya kebijakan ini harus dijalankan, gitu ya. Nah, si manajer yang kedua ini dia mengambil pendekatan yang berbeda, lebih humanis katanya. Nah, itu dia. Jadi dia merubah kebijakan tersebut dari packagingnya, kemasannya. Jadi kemasannya itu lebih dibuat menarik, ya. Ya mungkin kemasan itu misalnya dari cara penyampaiannya, dari timingnya dan segala macam lah. Dia kemas ya sebagus mungkin. Akhirnya hanya muncul sedikit penolakan dan kemudian penolakan itu hilang begitu aja. Apa yang terjadi? Ujung-ujungnya kebijakan tersebut bisa diterima oleh kebijakan yang sama tadi bisa diterima oleh karyawan di bawahnya. Itu adalah suatu seni. Nah, itu dia caranya. Ya, itu contohnya ya seperti itu ya. Pertanyaannya, apakah setiap orang bisa seperti itu? Tidak. Ya, makanya kadang-kadang seorang manajer itu kerjanya cuma duduk-duduk enak aja, ruang AC, sekretarisnya cantik, gajinya besar, dikasih mobil, dikasih rumah. Nah, ya kalau kita dari luar ngeliatnya enak kali jadi manajer lah. Tapi ya itu, bagaimana dia bisa menghasilkan suatu keputusan yang memfasilitasi keputusan di atas bisa terima di bawah. Kemudian juga dia harus bisa menanggung-jawabi proses yang ada di bawahnya. Lalu yang ketiga, dia harus bisa menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat. Itu susah loh. Kita nyari orang, kita tempatkan di posisi yang tepat untuk membantu kita. Itu susah sekali. Nah, untuk itulah namanya skill, keterampilan. Butuh itu. Ditambah seni. Makanya dibayar mahal. Ya. Nah, kalau misalkan kita level bawah, baru-baru masuk, itu ya keringat-keringat dulu lah. Lebih banyak keringatnya dibanding mikirnya. Semakin tinggi jabatan, baru semakin sedikit keringat, makin banyak mikir. Nah, itu dia. Ya. Nah, kemudian tadi ya, karena muncul perbedaan terhadap cita rasa dan nuansa, maka perbedaan-perbedaan tersebut
itu disebabkan oleh faktor-faktor yang beragam, ya. Seperti yang pertama tadi, tingkat kecerdasan. Ya, kecerdasan kita bagaimana? Mampu nggak kita mengolah informasi tadi, kemudian kita implementasikan kepada pengambilan keputusan, lalu dibuat strateginya untuk implementasi keputusan tersebut sehingga menyentuh atau mencapai target atau tujuan yang ditentukan sebelumnya. Ya, jadi itu dia kecerdasan. Ya, tapi saya ingatkan lagi bahwa kecerdasan itu bukan hanya kecerdasan tok. Jadi harus ada harus ada IQ, ya, kecerdasan emosional, harus ada punya juga EQ, emotional quotient, kecerdasan emosional. Harus ada SQ, apa SQ? Spiritual quotient, kecerdasan spiritual. Itu harus lengkap itu. Kalau berat sebelah, ya kadang-kadang begini, IQ-nya tinggi, emosionalnya tinggi, spiritualnya nggak ada. Apa yang terjadi? Koruptor. Ya, IQ-nya rendah, spiritualnya bagus, emosionalnya bagus. Apa yang terjadi? Dikerjain orang gitu. Karena dia IQ-nya rendah, nggak banyak tahu. IQ-nya tinggi, SQ-nya tinggi, EQ-nya nggak ada, emosionalnya nggak ada. Jadi apa? Otoriter dia, karena nggak bisa nahan emosi. Jadi ketiga hal tersebut harus bisa saling melengkapi. Ya, karena harus ada batas-batasnya juga. Gitu ya, harus ada batas-batasnya juga. Yang namanya kecerdasan bagaimana itu? Apakah dia berupa bentuk penganugerahan atau bisa dipelajari? Itu tadi konteksnya seni tadi, abstrak bentuknya, nggak bisa kelihatan. Ya, tapi tetap sebagai manusia kita harus berikhtiar, gitu. Karena kita diberikan kecerdasan masing-masing, diberikan kelebihan masing-masing satu dengan yang lainnya. Ya, makanya untuk itu kita juga jangan pernah merendahkan orang lain. Jangan pernah meremehkan orang lain. Kenapa? Karena setiap dari kita punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Saya diberikan kelebihan mungkin, ya, lebih dahulu menikmati pendidikan tinggi sampai ke puncaknya, yaitu doktoral. Oke, tapi sebagai manusia, saya juga punya kekurangan yang lain. Ya, rekan-rekan mahasiswa ada yang jago di audiovisual, saya nggak bisa audiovisual. Mungkin bisa saya belajar sama dia, gitu ya. Jadi siapapun dia, jangan pernah meremehkan. Nah, meskipun kepada bayi sekalipun. Kenapa? Apa yang bisa kita pelajari dari bayi? Bayi itu jujur. Dia lapar, nangis, dia senang, bahagia. Tidak ada yang ditutup-tutupi dari bayi. Ya, kejujuran dan kepolosan itulah. Ya, dari anak kecil apa yang bisa kita pelajari? Dari anak SMA apa yang bisa pelajari, dari mahasiswa apa yang dipelajari. Ya, karena kita sadar bahwa kita banyak kekurangan. Belajarlah dari setiap orang, itu aja sih. Ya, itu. Kembali lagi ya, tadi kecerdasan, kemudian kerangka berpikir tadi sudah saya jelaskan. Kerangka berpikir itu menjadi penting. Kerangka berpikir bisa kita dapatkan dari mana? Belajar, ya, tadi sudah saya jelaskan ya. Pengalaman dari mana? Interaksi, eksekusi langsung. Belajar dari pengalaman. Lalu tingkat persepsi kita, tadi ya sudah saya jelaskan juga. Persepsi kita itu dalam menghadapi suatu masalah itu bagaimana? Ya, kadang ada masalah rumit dibuat mudah, ada masalah mudah dibuat rumit, kan kayak gitu. Ya. Nah, kemudian ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi seperti budaya. Kita lihat juga pada organisasi ya, budaya organisasi, struktur organisasinya seperti apa, lalu atasan kita bagaimana gaya kepemimpinannya, ya, itu akan menentukan bagaimana cara kita mengambil keputusan. Dan juga sistem komunikasi, tadi sudah saya jelaskan, ya, sistem komunikasi seperti apa, komunikasi vertikal seperti apa, horizontal seperti apa, antar bagian atau cross section itu seperti apa, pelajari di sana. Nah, disitulah baru kita menjadikan masukan atau bahan pertimbangan untuk menghasilkan suatu keputusan. Nah, jadi untuk itu
setiap perbedaan itu harus kita hadapi, ya, harus kita pahami, dan kemudian juga diolah melalui seni sehingga apapun hasilnya nanti akan lebih bermakna. Tapi ingat, seni itu sifatnya abstrak. Dia tidak bisa dipelajari dalam artian merupakan pemberian dari Sang Pencipta. Ya, saya seni saya kalau ngelukis nggak bisa, saya jelek. Mungkin kalah sama anak SD yang punya jiwa seni gambarnya. Gitu. Ya, oke. Nah, kemudian itu keputusan sebagai seni. Nah, bagaimana keputusan sebagai ilmu? Kalau yang namanya ilmu itu pasti bisa dipelajari. Nah, kalau berbicara pendekatan keputusan, pengambilan keputusan berdasarkan ilmu, tentunya kita akan ada yang namanya pendekatan-pendekatan tertentu yang bersifat sistematis. Ya, jadi ada cara, metode, ya. Di sini ada cara, metode, ya. Kemudian juga ada pendekatan-pendekatan tertentu yang bersifat sistematis, teratur, dan terarah. Ya, maksudnya apa? Maksudnya apa sistematis? Sistematis itu dibilang sistematis itu karena terdapat sejumlah prosedur. Jadi ya ada prosedur. Ya, ada prosedur yang jelas ya. Jadi prosedurnya bukan nggak jelas, prosedurnya jelas. Kemudian untuk menjawab suatu permasalahan. Nanti kan mahasiswa dilatih itu untuk membuat skripsi. Itu ada prosedur juga, prosedur menjawab suatu permasalahan. Makanya biasanya kalau saya biasanya kalau untuk mereview RUP atau segala macam, saya tanya, ini fenomenanya apa? Kenapa kamu meneliti ini? Karena itulah yang akan dijawab nanti. Ya. Nah, kemudian sistematis kan terdapat sejumlah prosedur yang jelas dalam menjawab suatu masalah. Nah, karena ada suatu prosedur yang jelas, maka ini akan muncul apa? Akan muncul suatu pengambilan keputusan yang bersifat apa tadi? Teratur dan terarah. Teratur dan terarah. Itu. Ya. Nah, kalau sudah teratur dan terarah, berarti setiap kegiatan tersebut diuraikan, ya, ada dasarnya, ada tahapan-tahapannya untuk menghasilkan suatu solusi, ya, di mana solusi itu akan digunakan dalam rangka pencapaian tujuan yang tegas. Jadi ini dapat dipertanggungjawabkan. Ya, ada prosedur-prosedurnya. Itulah nanti rekan-rekan mahasiswa akan mengalami yang namanya menulis skripsi sistematis tadi. Ya, itu. Kemudian nah, tadi sudah saya sebutkan bahwa pengambilan keputusan berdasarkan pendekatan ilmu itu melalui sejumlah pendekatan penelitian ilmiah, di mana di dalamnya itu ada namanya teknik-teknik pengambilan keputusan. Nah, ingat, karena ini akademis, maka akan melibatkan data-data, baik itu yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Ya, bersifat hitungan atau bersifat uraian, di mana di dalamnya, terutama kuantitatif, dan biasanya kalau di organisasi itu harus ada data-data seperti data-data matematis dan data-data statistik. Ya, nah di sini bahwa dalam konteks ini maka pengambilan keputusan sebagai suatu ilmu dapat disimpulkan, dapat dipelajari oleh siapapun, ya, dengan menggunakan pendekatan apa saja, teknik dan metodenya juga seperti apa, tapi disesuaikan dengan bagaimana cara kita mempelajari. Ya, jadi gini, Pak, kok ngambil keputusan kok rumit banget sih, Pak? Ya itu dia. Awalnya kita hanya sekedar kita menerapkan apa adanya. Tapi melalui ilmu ini, harapannya apa? Kita punya wawasan dan lebih berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan, terutama keputusan yang menentukan hajat hidup orang banyak. Ya, karena akan dipertanggungjawabkan juga. Ya.
Lalu seperti apa sih sebaik-baiknya pengambil keputusan? Sebaik-baiknya cara mengambil keputusan adalah dengan mengkombinasikan antara seni dan ilmu, sehingga dengan perpaduan tersebut akan memudahkan kita untuk mengambil suatu keputusan, ya, dan juga sekaligus memperhitungkan bagaimana cara mencapai tujuan yang akan diraih. Tadi ya saya bilang di awal apa? Strategi pelaksanaan keputusan. Nah, jadi itu bagaimana cara mengambil keputusan terbaik, yaitu memadukan antara seni dan ilmu. Sehingga apa? Sehingga nanti akan memunculkan alternatif solusi yang terbaik. Tapi harus didukung dengan apa tadi? Dengan data yang akurat, tajam, terpercaya, dipertanggungjawabkan, faktual, dan segala macam. Ya, untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kayaknya apa sekali ya? Kelasnya sunyi sekali. Saya nggak tahu nih, ini menyimak atau tidur? Insya Allah menyimak, Pak. Nah, menyimak, siapa yang jawab? Wah, ini mantap nih, menyimak ya. Saya menyimak tadi. Andre, menyimak Andre? Pak. Menyimak apa yang saya sampaikan nggak? Insya Allah Pak, menyimak. Right. Paham? Insya Allah. Sedikit-sedikit Pak. Sedikit-sedikit. Waduh, saya ngobrol hampir 1 jam lebih, sedikit-sedikit dapatnya. Insya Allah Pak, banyak. Alfandi gimana, Alfandi? Paham? Insya Allah paham, Pak. Alfandi paham? Insya Allah, Paham Pak. ya? Paham sekali atau paham saja? Paham 2 kali boleh, Pak. Oh, boleh. Oke, untuk membuktikan omongannya bagaimana kalau mengulang tadi apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir? Itu sekitar 1 jaman. Gimana kira-kira Alfandi, siap? Jangan, Pak. Nanti tidur ulang lagi, Pak. Kalau kita ngomong 1 jam lagi. Gitu ya. Oke lah. Oke, jadi itu mungkin ada asas filosofinya seperti itu ya, terkait dengan ilmu dan seni pengambilan keputusan. Tapi itu belum ya, itu baru 1 tahap. Nanti kita lanjutkan ke yang berikutnya. Ya mungkin lebih menarik kalau kita simak, ya mungkin bisa menambah wawasan kita berpikir. Ya, jadi kebetulan nanti saya sebentar lagi akan ada meeting prodi ya. Mungkin saya cukupkan sampai di sini. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan, silakan ditambah di ruang diskusi boleh juga.